Pernahkah kamu keluar dari sebuah perdebatan merasa benar-benar terkuras? Kamu tahu kamu punya argumen yang valid, tapi entah bagaimana, kamu merasa kalah, bingung, dan bahkan sedikit gila. Ini bukan karena argumenmu lemah. Ini karena kamu baru saja menjadi peserta atau lebih tepatnya korban dari sebuah permainan psikologis. Perdebatan yang sehat adalah tentang bertukar ide untuk mencapai kebenaran atau solusi. Tujuannya adalah pemahaman bersama. Tapi permainan psikologis punya tujuan lain, menang. Dengan cara apapun. Bukan dengan logika, tapi dengan manipulasi emosi dan persepsi lawan. Ini adalah seni membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri, merasa bersalah atau disudutkan, sehingga kamu menyerah begitu saja. Hari ini kita akan membongkar trik-trik kotor ini. Dan yang lebih penting, kita akan belajar cara untuk tidak memainkannya. Mari kita mulai dengan jebakan pertama yang paling umum. Permainan tendu taunu manusia jerami, The Straw Man. Ini adalah teknik klasik. Lawan bicaramu tidak menyerang argumen aslimu. Mereka menciptakan versi argumenmu yang lebih lemah, lebih konyol, lalu menyerang versi karikatur itu. Misalnya kamu bilang, aku pikir kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran bulan ini. Lawanmu menjawab, oh jadi maksudmu kita harus hidup seperti pertapa dan tidak boleh bersenang-senang sama sekali. Kamu mau kita makan nasi garam setiap hari? Lihat, mereka tidak membantah perlunya berhemat. Mereka menyerang ide konyol bahwa kamu mau hidup menderita, sebuah ide yang tidak pernah kamu utarakan. Permainan nomor 2, serangan pribadi ad hominem. Ketika argumen seseorang habis, senjata terakhir mereka adalah menyerang pribadimu, bukan idemu. Kamu, berdasarkan data ini, investasi di properti lebih menguntungkan sekarang. Lawanmu, kamu bicara soal uang? Kamu saja bahkan tidak bisa mengatur keuangan pribadimu sendiri. Ingat waktu kamu beli mesin kopi mahal itu. Karaktermu atau kesalahan masa lalumu sama sekali itu tidak relevan dengan validitas data yang kamu sampaikan. Tapi serangan ini efektif untuk mengalihkan topik dan membuatmu defensif. Permainan nomor 3, gaslighting. Ini adalah permainan yang paling merusak. Tujuannya adalah membuatmu meragukan realitas dan persepsimu sendiri. Contohnya, setelah pasanganmu berteriak padamu, kamu berkata, aku tidak suka caramu membentakku tadi. Dia menjawab dengan tenang, membentak, aku tidak membentak, kamu terlalu sensitif. Aku hanya bicara dengan nada tegas. Mungkin kamu salah ingat. Kalimat seperti itu tidak pernah terjadi, kamu hanya membayangkannya, atau kamu bereaksi berlebihan adalah bendera merah gaslighting. Mereka memutarbalikkan realitas untuk menghindari tanggung jawab. Permainan nomor 4, menggeser tiang gawang, moving the goalposts. Kamu sudah memenuhi permintaan mereka, tapi tiba-tiba syaratnya berubah. Kamu tidak akan pernah bisa menang. Misalnya bosmu berkata, selesaikan laporan ini sebelum hari Jumat dan kinerjamu akan saya anggap luar biasa. Kamu bekerja lembur dan menyelesaikannya hari Kamis. Lalu bosmu berkata, laporannya bagus, tapi sebenarnya yang saya butuhkan bukan hanya laporan, tapi juga presentasi PowerPoint dengan 50 slide. Laporannya saja tidak cukup. Tiang gawangnya telah digeser, pencapaianmu yang tadinya didefinisikan sebagai sukses, tiba-tiba menjadi tidak cukup. Ini cara untuk meremehkan usahamu dan mempertahankan kontrol. Permainan nomor 5, pemerasan emosional, emotional blackmail. Senjata ini menggunakan rasa takut, kewajiban, atau rasa bersalah untuk memanipulasimu. Frasa andalannya adalah, kalau kamu benar-benar sayang, peduli, menghormati aku, kamu akan. Kalau kamu benar-benar peduli dengan perusahaan ini, kamu akan mau bekerja di akhir pekan tanpa dibayar. Ini bukan permintaan, ini adalah ultimatum yang menyandera perasaanmu. Mereka membuatmu bertanggung jawab atas emosi mereka. Jika kamu menolak, kamulah yang jahat. Oke, sekarang kita sudah kenal para monster ini. Pertanyaannya, bagaimana cara melawannya tanpa harus ikut-ikutan bermain kotor? Jawabannya bukan dengan menyerang balik. Jawabannya adalah dengan menolak untuk bermain. Kita akan gunakan kerangka SADR, sadari permainannya. Langkah pertama dan terpenting adalah identifikasi. Saat kamu merasa ada yang aneh, berhenti sejenak dan beri nama pada apa yang sedang terjadi. Cukup dengan berkata dalam hati, ini ad hominem. Atau dia sedang mencoba gaslighting. Memberi nama pada taktik tersebut akan meruntuhkan kekuatannya atas emosimu. Ambil jeda, jangan langsung bereaksi. Para manipulator mengandalkan reaksi emosional dan impulsif darimu. Beri dirimu sendiri jeda, bahkan hanya 5 detik. Kamu bisa berkata, tunggu sebentar biar aku proses dulu. Atau sekadar menarik napas dalam-dalam. Jeda ini memindahkanmu dari kursi reaktif ke kursi pengemudi yang strategis. Definisikan ulang topik, arahkan kembali sorotan ke isu yang sebenarnya. Jangan biarkan mereka mengalihkan pembicaraan. Jika mereka menggunakan manusia jerami, katakan, bukan itu yang aku katakan. Poin utamaku adalah, lalu ulangi argumen aslimu dengan tenang. Jika mereka ad hominem, katakan,
Kita bisa membahas masa laluku nanti, sekarang bisakah kita fokus pada data yang ada di depan kita? A. Ajukan pertanyaan klarifikasi. Ini sangat efektif melawan logika yang kabur, paksa mereka untuk menjelaskan hubungan antara hal-hal yang tidak berhubungan. Contohnya saat diserang ad hominem, aku tidak mengerti. Bisa tolong jelaskan bagaimana kebiasaanku minum kopi berhubungan dengan validitas laporan keuangan ini? Pertanyaan ini membuat mereka terpojok. Mereka harus mengakui bahwa tidak ada hubungannya atau mencoba merasionalisasi sesuatu yang tidak rasional yang akan memperlihatkan kelemahan argumen mereka. R. Rencanakan batasan dan keluar jika perlu. Kamu tidak wajib menyelesaikan setiap perdebatan. Jika seseorang terus-menerus menggunakan taktik manipulatif dan menolak untuk berkomunikasi secara sehat, pilihan terbaik adalah keluar dari permainan. Katakan dengan tegas tapi tenang, aku rasa percakapan ini tidak produktif lagi. Aku tidak mau melanjutkan jika kita terus saling menyerang. Mari kita bicarakan lagi lain kali saat kita berdua sudah lebih tenang. Ini bukan tanda kekalahan, ini adalah tanda kekuatan dan penghargaan terhadap kesehatan mentalmu. Kemenangan sejati adalah menjaga kewarasanmu tetap utuh. Ingat, tujuan dari semua ini bukanlah untuk menjadi pemenang debat yang lebih cerdik. Tujuannya adalah untuk mengubah dinamika dari pertarungan menjadi komunikasi. Dengan mengenali permainan ini, kamu mengambil kembali kekuatanmu. Kamu tidak lagi menjadi pion yang bisa digerakkan, tetapi pemain sadar yang bisa memilih untuk tidak ikut serta. Lain kali kamu berada dalam perdebatan yang memanas, ingatlah kerangka ada kain. Mungkin kamu tidak akan memenangkan argumen itu, tapi kamu pasti akan memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian pikiranmu.